Alhamdulillah, saya sedang berada di Masjid Al-Falah ini, Citra Harmoni, yang mana hari ini akan mengadakan kajian yang insya Allah diisi oleh Ustaz Ajarai ini. Suasana seperti masih agak sepi. Nggih. Kalau tak gawe konten. Saya sedang berada di samping sebelah kiri Masjid Al-Falah ini. Jadi kita panjangnya seperti ini, tapi kajiannya pemateriannya juga cukup berbobot ini kalau menurut saya ini. Di hari ini kita lihat pemateri Bapak Pajarai ini. Semoga para hadirin dan para jamaah bisa memenuhi masjid ini. Monggo Pak, jenengan. Suasana masjid kita, Masjid Al-Falah. Alhamdulillah ini tempat wudhu. Ibu-ibu, sekali lagi saya sapa ibu-ibu, bapak-bapak. Kemarin beliau ini susahnya minta maaf, Akad subuh itu bukan marketplace-nya beliau karena dulu masih sibuk. Jadi memang yang memungkinkan adalah kajian Sabtu pagi, dan keroyo-royo hadir di samping kita Maestro Islamic Parenting, siapa lagi kalau bukan Ustaz Suhadi Fajarai. Alhamdulillah antusias dari luar ini. Ada 3 YouTuber nasional yang selalu keliling, setiap ada kembali dari populer selalu hadir. YouTuber nasional dari 3 ini Ustaz Heru Irianto dari Karawilang dan Gunung Sari, dan tidak lupa YouTuber nasional kita Al-Falah Official juga hadir. Jadi jangan khawatir, insya Allah ini menu yang memuaskan untuk kita semua, dan ini adalah bagian dari kita mengguyupkan bersama Al-Falah. Terima kasih PJS Panjang dan bapak-bapak. Ini setidaknya ada 6 bapak-bapak ranting telah hadir. Terima kasih atas kerawanan bapak-bapak, ibu-ibu juga, dan mohon maaf kalau ibu-ibu dari Al-Falah Citra Harmoni belum bisa memberikan khidmat dan pelayanan yang maksimal. Mari kita nikmati bersama kajian libur nasional Islamic Parenting bersama maestronya Ustaz Suhadi Fajarai. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang ini pun saya sampaikan, Sidoarjo itu sedang tidak baik-baik saja. Jawab dia, Sidoarjo sedang tidak baik-baik saja. Menjadi terasa baik karena jenengan mungkin bergaulnya terus-menerus dengan orang masjid. Sementara di luar sana banyak ketidakbaikan. Saya tunjukkan sederhana saja. Pengikut LGBT di Sidoarjo itu kurang lebih sudah 3.000 orang. LGBT, orang-orang gay, orang-orang biseksual dan sebagainya, sudah 3.000 orang. Angka kriminalitasnya anak-anak di Sidoarjo itu sudah kebacut. Kapan hari di Wonoayu ditangkap kurang lebih sekitar 17 anak remaja yang tergabung dalam geng Klite, yang tidak beriman, tidak mungkin ada di surga. Petanya sudah sangat jelas. Dan peta surga itu, menuju surga itu
Buku yang paling tepat untuk dipakai itu adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah As-Sunnah. Di luar itu belum tentu menuju surga. Sekarang mari kita ambil satu pelajaran sederhana. Mana yang lebih penting? Bergerak cepat, langsung bergerak cepat, atau tahu lebih dulu arah yang tepat? Mana yang lebih penting? Tahu lebih dulu arah yang tepat. Dengan malas bacaan, akibatnya merugikan anaknya sendiri. Ada satu kisah, ini untuk pembelajaran kita semua. Saya mengenal kisah, ada seorang ibu bisa membeli mobil, mobilnya itu baru. Kalau nggak baru, nggak mungkin orang tuanya marah. Ini mobil baru, dan seorang anak tadi membawa sesuatu alat yang keras sekali, dan alat itu diarahkan kepada mobil itu, akhirnya mobilnya itu tergores. Akhir cerita begini saja, Pak. Akibat kemarahan itu, nilainya tangan anak dibanding mobil itu lebih tinggi kelihatannya nilainya mobil. Karena apa? Dia membersihkan tanah alat itu tadi, langsung anaknya itu dipukul dengan benda sekeras itu, dan apa akibatnya? Si anak itu langsung beberapa hari merasa reaksi tangannya. Ini dokter memutuskan bahwa anak ini tangannya harus diamputasi. Ini suatu kisah. Terus saya sudah meninggal cerita itu, tapi kalau saya itu hampir, kalau mana enggak bergerak saya sama cucu saya kurang pas gitu, gimana itu? Padahal saya tahu masalah dalil itu masalah. Ya, bagaimana caranya? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bun, pernah marah? Siapa yang pernah marahi anaknya? Angkat tangan. Pernah marah ya? Kira-kira marahnya menimbulkan luka-luka no, mboten? Luka-luka jiwa? Oh iya. Rumusnya begini. Ada orang tua yang sangat serius memposisikan anaknya agar bisa diterima di Fakultas Kedokteran UI. Serius banget. Bimbelnya di mana? Nanti sekolah SMA-nya di mana? Serius banget. Biayanya piro betul sampai diterima di Fakultas Kedokteran UI. Serius. Kami memplanning anaknya agar masuk surga, nggak serius. Ada orang tua yang begitu? Gak terlalu serius memplanning anaknya masuk surga itu. Harusnya kita lebih serius dong. Masuk UI saja kita serius, masa masuk surga nggak serius? Ya. Salah satu bentuk keseriusan itu berilmu. Ini nasihat juga untuk saya. Kalau marah, Pak, begitu ada marah, langsung baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sependek itu hadisnya. Baca ta'awud. Karena marah itu setan sudah berdekat-dekat. Kalau sampai mukul-mukul tadi, itu tandanya marahnya adalah emosional. Makanya kalau mau mukul anak, keteknya nggak boleh diangkat tadi. Bisa jadi kita ini kehilangan kontrol emosi besar karena kalau marah tidak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Guru-guru saya bilang, setan itu ya, nek mbok bacakan ta'awud itu pengaruhnya kecil banget. Tapi nek sampean takut sama setan, setan itu sakwal itu sudah bisa omah. Kekuatannya besar. Maka ta'awud. Bukan hanya kepada anak, bukannya kepada cucu. Kepada anak mertua juga begitu, Pak ya. Kan kita sering gregetan ya sama anak mertua itu ya, Masya Allah.
Masya Allah, ta'awud. Rumusnya yang agak panjang sedikit. Mulailah menata keluarga ya. Keluarga itu dari suami dan istri. Doanya sudah hafal Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil. Ya Rob, anugerahkan kepadaku ini satu pasangan, dua keturunan yang menyejukkan hatiku. Kalau penyenangan sama pasangan sudah sejuk, sama anak sudah sejuk, insya Allah bahagia. Dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Lahir kepemimpinan nanti di keluarga itu, manakala rukun. Memang Bu, ngurusi anak kandung sama anak mertua angel pun dipun. Oh, anak mertua ya, Masya Allah. Sama Bun ya, bapak-bapak kalau idenya juga sama kan ya. Saya juga sama, istri saya juga sama, berdoa. Maka mulailah dengan cara-cara sederhana. Kalau cara saya pribadi begini, boleh ditiru, boleh tidak ditiru ya. Karena yang dari saya belum tentu baik. Saya kalau pulang dari masjid subuh-subuh, Assalamualaikum, Insyaallah, istri saya masih tilawah, Insyaallah. Kalau dia tidak bergerak dari tilawahnya, saya bilang begini, aku barusan pulang dari masjid, tubuhku keberkahannya masih banyak. Langsung menghentikan tilawahnya, moro terus ngerangkul, Masya Allah. Suamiku salat subuh nang masjid. Ya, sayang hari ini nggak ikut ya istri saya. Kalau ikut saya suruh cerita ke jenengan ya. Insyaallah. Mulai begitu Pak. Kalau jenengan sudah beres sama pasangan, sama anak itu lebih mudah. Kadang-kadang karena kita mangkal sama pasangan, itu pelampiasannya ke juga termasuk ibu-ibu. Ya Allah, kelakuanmu kok kayak bapakmu gitu ya. Ta'awud ya Bun ya. Kadang-kadang kalau ta'awud gak mempan Pak. Ya. Saya itu ngikuti ustadz saya, guru saya mendekat ke istri saya. Kau keten nih, walau keten. Kan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau peluk ya, terus kalau wajakan, kalau wallahu akbar. Tapi pelan-pelan Pak, ben gak krungu. Nek krungu rumangsa diruyah dekne sebenarnya. Bukan berarti istri saya bermasalah. Bisa jadi setan di dada saya yang mengendap. Makanya tak wacakan kulhu kul falaq kunnas. Biar amarah saya lepas. Kalau amarahnya lepas, mau menghukum, mau marahi, langsung ilmunya masuk lagi. Oh iya, ilmu ini. Makanya kalau saya ngaji itu suka membawa istri saya ke ngajak anak-anak saya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau saya menasihati jamaah, terus doa gak cocok, istri dan anak saya mesti komentar. Kemarin nasihatnya di masjid itu, astagfirullahaladzim, gitu, ya. Ayah sabar ya. Alhamdulillah. Baca apa? Ta'awun. Ta'awun gak mempan? Kulhu, kulfala, kulnas. Insyaallah, supaya setan-setan yang ada di kita ini minggat semuanya. Bisa dipraktekkan kira-kira? Insyaallah. Siapa yang kepingin anaknya di penjenengan maksudnya, siapa yang kepingin dimudahkan untuk mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih-solihah? Berapa orang yang kepingin? Angkat tangan. Itu kepinginnya serius napa mboten serius? Serius ya, insyaallah. Saya tunjukkan ilmunya, dipraktekkan. Biar saya besarkan dulu ya. Ini waktunya habis ya. Saya tutup dengan yang ini. Nah, ini doanya supaya diparingi hikmah oleh Allah. Doanya Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu diparingi hikmah bisa mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Ini doanya di dalam Al-Quran ya, surat As-Suara 83. Ketinggalan yang berikut?
Monggo kalau tidak cepat menghafalkan bisa difoto, di-share kepada menantunya, di-share kepada anak-anaknya, di-share kepada istrinya, suaminya, agar nanti kalau mau mendidik anak, nyeneni anak, dongo dhisik. Ya. Asy-Syu'ara 83. Saya beri waktu 60 detik pun untuk menghafal. Yang tidak hafal tidak boleh pulang. Kan kayak guru aku ya. Rabbi habali hukmau, hukman ketemu wawu ya, jadi bacanya hukmau. Wa alhiqni bisalihin. Pun 60 detik ya, silakan dihafalkan. Nggak hafal nggak boleh pulang. Pun ampun menghafalkan. Pun. Sekarang cari pasangan, setoran hafalan kepada pasangannya, kepada tetangganya, setor hafalan. Setor hafalan. Insyaallah. Silakan setor. Silakan setor, dicek. Bener nama mboten? Sampun. Mantap. Bentar, sudah ya. Sampun sedaya. Pun saling setoran, dua lawalik pun. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau ingin mengajarkan kepada saudaranya, dulure, bulie, Pak Dene, Bu Deninya dan sebagainya, ini ada cara yang sederhana supaya cepat hafal ya. Insyaallah mau diajari? Tangannya begini. Nah, biar cepat hafal. Yang jarang-jarang ngaji lebih cepat menghafalkan ya. Keluarkan jempolnya. Rabbi habli hukmau. Ini apa? Wa alhiqni. Ini apa? Bisalihin. Bareng-bareng ini apa? Pintar semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dapat hadiah sepeda ya? Ya, dipraktekkan ya, supaya nanti terbimbing ya, Masya Allah. Pun saya kira cukup, mohon maaf, saya mohon izin saya harus berangkat ke Malang untuk ada dakwah ke panti jompo ya. Pun nuwun sewu, kira-kira kalau diundang takmir lagi untuk kajian seperti ini, kerso namboten? Berangkat sendirian atau ngajak suami? Masya Allah, yang mau hadir sekeluarga kira-kira berapa orang? Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak ya, mau ya? Masya Allah, karena saya ini bolak-balik didukani sama Mbak Didik ya, jadwal gak petuk-petuk. Masya Allah ya. Masya Allah, ini gak iso, kowe ngomong ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kepanggil lagi, saya hadir di sini. Boleh saya hadir di sini lagi? Tapi materinya tetap materi keluarga ya. Masya Allah. Nanti kalau saya tidak bisa hadir, bisa diganti dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz siapa ini, Adi Hidayat, gitu kan bisa lebih mantap ya daripada saya ya. Masya Allah. Makatan saya cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini manfaat. Masya Allah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.